warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Iya, ada yang tidak masuk? Sekarang Ibu presensi terlebih dahulu ya. Alif, Alwi, Alma, Brila, Caca, Ilham. Baik, semuanya masuk ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, apakah anak-anak masih semangat untuk belajar? Iya, harus semangat ya. Kita sekarang, Ibu punya tepuk semangat dulu. Kita sekarang tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Ya. Coba diulangi sekali lagi ya. Anak-anak tirukan Ibu. Tepuk semangat. 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 Iya, baik. Sekarang kita akan mulai pembelajaran ya. Sudah siap kan? Siap. Ayo sekarang dirapikan dulu mejanya. Lalu posisi duduknya dibenarkan dulu ya. Ayo. Ilham, yang benar duduknya. Iya. Sudah ya? Sudah siap semua? Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang tema 6, yaitu panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan di pembelajaran 3. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 2. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3 ya anak-anak. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa mampu membandingkan aktivitas masyarakat di Indonesia di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan sosial, budaya, ekonomi di Indonesia secara percaya diri. Baik, sekarang buka buku halaman 155. Perhatikan gambar tersebut. Perhatikan gambar kegiatan di atas. Kegiatan apa saja ya yang kamu lihat? Apa tujuan kegiatan tersebut? Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia atau masyarakat setempat? Lalu, bagaimana dengan kegiatan masyarakat yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi ya. Ibu jelaskan tentang materinya terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi ya. Materinya yaitu interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya. Interaksi adalah hubungan timbal balik atau saling memberikan pengaruh, baik itu tingkah laku, mempengaruhi pola pikir, dan sebagainya. Interaksi dilakukan tidak hanya bertatap muka langsung dengan lawan bicara, namun interaksi juga berupa suatu perjalanan, perpindahan penduduk, pemanfaatan fasilitas, pertukaran informasi, perdagangan, dan sebagainya. Sekarang, syarat terjadinya interaksi sosial yaitu ada dua. Yang pertama yaitu kontak sosial dan yang kedua yaitu komunikasi. Sekarang kita bahas dulu yang kontak sosial ya anak-anak ya. Di dalam kontak sosial ini terjadi dua sifat yaitu langsung dan tidak langsung. Yang termasuk kontak sosial secara langsung yaitu seperti tersenyum, berjabat tangan, bertegur sapa, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang tidak langsung, yang termasuk kontak sosial tidak langsung yaitu telepon, SMS, atau melalui sosial media, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi juga bersifat verbal dan nonverbal.
Lalu apa saja ya ciri-ciri interaksi sosial? Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama yaitu jumlah pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua, terjadi komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Lalu, interaksi sosial terjadi di lingkungan mana saja ya anak-anak ya? Seperti kita ini di sekolah. Di sekolah juga termasuk interaksi sosial anak-anak. Lingkungan-lingkungan interaksi sosial yaitu ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial ini anak-anak ya? Bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu yang pertama yaitu interaksi individu dengan individu. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi individu dengan individu? Interaksi individu dengan individu yaitu interaksi yang dilakukan seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan orang lain. Sebagai contoh nih, ibu mempunyai gambar. Ibu mempunyai gambar, ini sebagai contoh interaksi individu dengan individu. Karena seorang dokter memeriksa pasiennya di rumah sakit. Ya, ini termasuk dalam interaksi individu dengan individu. Selanjutnya, yang kedua adalah interaksi individu dengan kelompok. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi individu dengan kelompok? Interaksi individu dengan kelompok adalah interaksi yang dilakukan oleh satu orang berinteraksi dengan dua orang atau lebih. Sebagai contoh, ibu juga mempunyai gambar. Contohnya yaitu seorang guru sedang mengajar di kelas. Baik, ini termasuk contoh dari interaksi individu dengan kelompok karena satu orang guru mengajar sebanyak murid yang ada di kelas. Selanjutnya yang ketiga yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Apa yang dimaksud dengan interaksi kelompok dengan kelompok? Interaksi yang dilakukan melibatkan banyak orang. Misalnya, ibu mempunyai gambar sebagai berikut. Gambar ini yaitu gambar orang sedang bertanding sepak bola. Yang dimaksud dengan interaksi kelompok dengan kelompok yaitu interaksi yang dilakukan melibatkan banyak orang. Contohnya, kelompok A dengan kelompok B. Jadi ini kelompok bola A dengan kelompok bola B, mereka sedang bertanding sepak bola ya. Jadi yang dimaksud dengan interaksi kelompok dengan kelompok yaitu interaksi yang melibatkan banyak orang. Untuk pemain sepak bola sendiri satu kelompoknya ada 11 orang. Jadi interaksinya melibatkan banyak orang ya anak-anak ya. Baik, sekarang masuk ke bentuk-bentuk interaksi sosial manusia dengan lingkungan dan pengaruh terhadap pembangunan sosial budaya ekonomi masyarakat Indonesia. Apa saja ya kira-kira anak-anak ya? Interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya adalah hidup dekat dengan sumber makanannya. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim. Penghujan, waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca, atau menghindari tinggal di daerah rawan bencana. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Apa ya yang dimaksud dengan interaksi sosial manusia dengan lingkungan sosial? Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Selanjutnya, ada interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Dalam hidup bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk hak perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang termasuk di dalam lingkungan tersebut. Lalu,
Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat itu merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Melalui kebudayaan itu dapat terlihat ciri khas dari setiap suku. Kita seharusnya mengetahui tentang kebudayaan bangsa dengan cara-cara beradaptasi dengan lingkungan. Hal ini bertujuan agar keberadaan kita dapat diterima oleh suatu kelompok masyarakat. Yang selanjutnya ada interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Faktor pendukung kegiatan ekonomi adalah kebijakan pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Contohnya, mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber ekonomi yang tersedia. Sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan merupakan sumber daya ekonomi. Sekarang, Ibu akan mengajak anak-anak untuk berdiskusi bersama-sama. Buka buku halaman 160. Lalu untuk selanjutnya kalian silahkan baca buku halaman 160. Di dalam halaman 160 tersebut ada sebuah artikel dari koran daerah yaitu perajin batik osing. Nah, silahkan anak-anak untuk dibaca terlebih dahulu. Ibu beri waktu selama 10 menit, silahkan untuk membaca artikel tersebut. Sudah selesai semua membaca artikelnya ya? Kalian apakah sudah paham tadi membaca artikelnya isinya apa saja? Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya sekarang Ibu minta anak-anak untuk mengerjakan soal yang ada di bawah artikel tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah artikel tersebut. Silahkan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Nanti setelah dikerjakan, setelah selesai semuanya, nanti kita koreksi bersama-sama ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya yang pertanyaan yang kedua, siapa yang ingin menjawab? Iya, Mbak Alma, silahkan. Pertanyaannya yaitu apa manfaat dari kegiatan tersebut bagi para pembatik dan masyarakat Banyuwangi? Silahkan Mbak Alma dijawab. Iya, benar sekali. Lalu selanjutnya yang pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi para perajin batik? Bagaimana? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Lalu yang keempat, bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Silakan yang ingin menjawab. Benar sekali Mas Ilham. Ya, nomor 5, adakah kegiatan serupa di daerahmu? Apakah tujuannya? Mungkin yang ingin menjawab. Iya, nanti yang nomor 5, ini punya Mbak Brila sudah dijawab, nanti yang lainnya Ibu koreksi ya. Sekarang untuk tugas-tugasnya tadi dikumpulkan. Nah, selanjutnya kalian Ibu beri tugas untuk mengamati di lingkungan sekitar kalian ya. Sekarang Ibu beri tugas, carilah informasi tentang kegiatan masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Melalui koran, bisa melalui tanya ke ibu, bapak, atau orang yang lebih dewasa dari kamu. Nah, selanjutnya nanti kalian catat informasi apa saja yang ada di dalam kegiatan tersebut. Nah, misalnya seperti yang sudah ada di buku ya, ada nama kegiatan, tempat dilakukannya kegiatan, tujuan, dan manfaat kegiatan tersebut terhadap masyarakat. Nah, setelah itu untuk selanjutnya nanti silahkan ditempel di kertas ukuran A4, lalu besok silahkan dikumpulkan. Nah, silahkan
cari informasi semenarik mungkin, lalu besok dipresentasikan di kelas ya anak-anak ya. Baik anak-anak, sekarang kita sudah selesai belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Iya, menyenangkan ya. Tadi kita sudah belajar tentang interaksi sosial dengan lingkungan, interaksi sosial dengan ekonomi, interaksi sosial dengan budaya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan, lalu besok dipresentasikan di kelas. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.